Kebetulan kan motor kita semua udah dijual. Udah punya motor tolong buat setting motor. Ya, buat pengen nanya tentang perkembangan yang dipantau sama Om Magadir itu sampai mana nih Pak pantauan beliau gitu. Waduh, Alasan sehingga- mutlak yang paling mutlak lu vakum di motor nih sementara ini itu karena faktor apa nih? Halo brother, udah sekitar hitungannya tahunan lah ya gue nggak ngonten sekarang. Nah sekarang gue lagi ada di Magadir Branded Shop. Sebenarnya tadi tujuannya adalah pengennya ngonten dia ke Gue tanyain usaha-usaha dia yang usaha kucing lah ya. Nah gue pengen tahu juga usaha dia apa aja sekarang ini selama ini sampai akhirnya kok kenapa dia memutuskan untuk stop dulu untuk dunia balap dan akhirnya usaha kucing terus baju-baju gini. Nah kalau baju-baju ini gue baru tahu nih, mungkin nyatu nih ya sama usaha kucing dia nih gitu kan. Dan samping itu gue juga pengen nanya juga beliau bakal mau terjun ke balap lagi atau enggak ya. Tapi kalau lihat di konten-kontennya sih kayaknya dia lagi persiapkan motornya untuk entah itu balap atau memang buat nyeting-nyeting doang, nggak tahu lah ya. Nah sekarang kita coba untuk masuk temuin beliau. Ya, oke, coba masuk ke tokonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ada di sini orangnya. Baru mau ngucapin assalamualaikum di sini. Om, Aduh ngerepotin. Aduh apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Berapa baik. tahun nggak ketemu ya? Iya hitungannya tahunan. Hitungannya tahun lah. Tahun ya, tahun lebih Tahun lah. sama udah Tahun beli lebih. konten juga. Lagi off dulu. Lagi off dulu. Nah, kita bareng-bareng mulai lah ya. Kita baru mulai juga soalnya. Benar-benar. Nah, ini baru tahu sih kalau kemarin-kemarin kan postingannya itu kucing-kucing mulu ya. Ini juga usaha lu juga nih Om. Kebetulan sih istri yang ngejalanin. Udah lama? Sama bareng. Oh barengan sama kucing juga. Tapi khususnya si istri yang jalanin. Oh. Ini sih udah lama, udah lumayan lama. Tapi kalau pindah ke sini 2 tahunan lah. Terus di hampir bengkel 2 yang tahun. di bengkel itu apa? Spare part yang di dari sini juga, yang Magadir juga. Oh yang Magadir juga. Kalau itu udah off sih sementara. Udah off ya. Ah, Oh berarti kita racing-racingan off nih. Racing-racingan lagi off. Wow. Ini barang-barang branded berarti emang impor ya? Ekspor. Ekspor. Ah. Ekspor tuh gimana sih? Ekspor. Barang sini kirim Barang sini, keluar. kirim keluar. Ya, Oh, jadi kualitas luar lah hitungannya. kualitas luar ya. Iya sih emang kelihatan brand-brandnya kayak GAP di depan terus. Dan ini bukan thrifting ya, maksudnya ini Bukan. memang Brand baru. barang baru gitu. Barang baru semua. Gitu. Keren-keren. Online juga nggak jualnya? Ya sebagian sih online, sebagian tapi kebanyakan sih offline. Live juga nggak? Live belum. Nah Belum. ini lagi mau masuk ke live mungkin lagi mau coba-coba. Iya. Makanya sih udah sempat coba-coba tapi masih belum belum lancar lah. Iya namanya baru lah, ya kan namanya baru masih sepi belum ditekunin lancar. lagi. Beliau istri. Ya itu Boleh lagi spill nggak? Pokoknya gitu. Pokoknya di sini ada istrinya yang mengelola pokoknya lah istrinya kan. Nah, kelola suaminya ada di atas. Ya, Ada di mana? kenapa tuh? Kucing-kucingan Di atas. kucing-kucingan di atas. Kalau kita lagi fokus breeding kucing. Oh, lagi Jadi emang breeding. kucing itu makan waktu bener-bener itu ya 24 jam lah istilahnya. Jadi harus fokus lah, nggak boleh disambi. Ya udah makanya kemarin spare part kan ada kendala, ya udah deh di stop dulu deh spare partnya, fokus ke kucing dulu. Iya, dan kalau ngeliat dari sosmed nih kayaknya ini kucingnya tuh khusus ya. BSH semua gitu ya. Iya, rasnya tuh kebetulan BSA sama Manskin. Oh, Manskin. Ya, Ini Manskinnya juga Manskin BSA sama. pedigree juga atau Ya, ada yang non ada. rata-rata pedigree kecuali Manskin. Kalau Manskinnya masih non pet istilahnya Non-pet, pedigree. iya. Kalau biasanya semuanya pedigree. Wow, tuh punya turunan dia berarti kan, turunan. Iya, kalau pedigree nanti deh kita Iya. cerita. Kita mau tur ke atas nih ya, tapi sebelum itu kan kita juga pengen tahu apa aja yang ada di usaha Om Magadir setelah beliau stop dulu sementara kan ya? Iya. Sementara stop dulu di dunia balap. Kayaknya sih bakal mulai lagi sih, tapi nggak tahu Kemarin sih kapan. udah kesentuh. Udah mulai kesentuh ya yang nonton, apa enggak? Tapi nyeting Nonton. motor Oh, ini motor bekas motor kita sih. Jadi orangnya itu ownernya dari
Medan kan. Hmm. Kebetulan pengen disetting lagi. Nah, tapi motor masih kita yang ngurusin. Terus juga masih di Om Cie juga, Om motor Cie masih juga. megang. Ya. Kemarin sempat nyeting sih, cuman kendala apa ya, terlalu rame, jadi masih belum maksimal Oh juga. iya, timingnya nggak Iya. pas ya kan? Kalau lagi balapan rame bener dia Iya, nyeting. jokinya juga bawa banyak motor, jadi Iya. ya masih belum ada hasil. Oh ya, kita nanti ngobrolin lah Boleh, yang boleh, itu ya di boleh, belakang boleh. ya. Siap. Nah, kita mau ini dulu, mau ngeliat itu. Tadi ikut. Buat dulu ya. Ya. Nah, keren nih. Ini kayak hotelnya kucing nih. Itu apa namanya piala-piala. Iya, itu biar motor kita pindahin ke atas. Ya buat inilah, buat pajangan dikit. Iya. Di dalam ada lagi? Di dalam, ini masuk aja. Oh boleh masuk, Masuk. boleh masuk. Takutnya mengganggu. Enggak aman mereka kok. ini. Kucingnya juga jinak-jinak kok, enggak Iya, ada. iya. Oh iya, kucingnya gina. Ini namanya siapa Om? Ini biasa warna Biko Faun. Namanya Dea. Dea. Ah, Oh, Dia ini cewek iya dari Rusia. dari Rusia. Biasa tuh emang pendek-pendek ya. Ini. Ya, bulunya pendek. Namanya British Tapi short hair. le- Kalau yang layer- panjangnya namanya BLH, British long hair. Tapi layernya memang ini ya dia, maksudnya banyak gitu ya. Apa jadi tebel juga tapi. Iya, tebel. Bulunya tebel dia. Tebel. Terus ujung-ujungnya tuh kayak crispy. Apa ya istilahnya? Oh, tajam-tajam. Bertekstur. Tekstur, Ada ya. teksturnya jadi crispy gitu. Beda sama kayak Persia gitu yang agak long, yang agak panjang. Kalau ini pendek tapi tebel. Dan wajahnya memang cenderung lebar nih mereka ya. Iya, dia wajahnya cenderung bulat. Biasa ada pipinya, terus juga palanya agak round. Dia mau ngikut tuh. Ikut manten. Nah, kalau yang di sini khusus indukan-indukan. Kalau Kalau yang buat kitten-kitten beda tempat, ada di rumah sih. oh ya anak-anakannya. Ya, Istilah soalnya breeding itu maksudnya Om, biar dijelasin deh. Maksudnya itu mengawinkan kah atau apa? Atau breeding ya kalau sebutannya? breeding tuh apa ya? Ternak lah bahasa Oh, ininya. ternak. Bahasa kerennya breeding. Oh, iya, iya. Ternak. Jadi berkembang biak, mengawinkan antar kucing satu sama kucing lainnya. Terus ada hasilnya anaknya. Nah, itu istilah breedingnya gitu. Oh, dan di Magadir Catry ini, gimana bener ya? Magadir Racing Yang Catry Magadir sama Racing Catry. kita, Ada racing kita itu. samain namanya pakai racing nggak apa-apa. Jadi kan ada identiknya. Oh, ini Magadir mana nih? Magadir Racing. Oh, gitu. Betul. Masih Magadir dia juga Racing berarti. Catry itu punya hak atau punya license buat mengembangbiakan kucing-kucing yang memang Ya, yang disuka kucing atau ras, diharas ya. Ya, license itu bisa apa ya? Berhak mengeluarkan sertifikat juga. Jadi tapi tetap kita ajuin ke asosiasi. Jadi bedanya itu aja sih. Tapi kalau sama kan ada breeder tapi bukan Catry itu biasanya anakannya non pet. Oh, karena emang dari awalnya nggak ada sertifikatnya. Iya, biasanya bapak ibunya non pet atau bapak ibunya pet, tapi kan dia bukan terdaftar jadi Catry, nggak bisa didaftarin iya. anakannya. Satunya yang nggak bisa karena satunya nih. Berarti selama itu turunannya bakal nggak bisa terus dong ya? Iya, bakal. Kecuali yang si indukan yang punya pedigree kawin lagi sama pedigree lagi. Nah, baru itu punya. bisa, Gitu. ya. Tapi ya yang harus breeding harus Catry. Harus Catry yang terdaftar. terdaftar. Iya. Yang punya hak Bedanya buat. itu aja sih. Ini bukan tempat main ya, bukan ya? Bukan tempat main ya mereka? Tempat main Tempat di mana? playgroundnya. Oh, ini playground bukan. ini. Playground di sini Ya, aja. tempat-tempat main. Kalau ini karena dipisahin nih, ini jantan. Nah, ini betina. Jadi pisahin. Kalau disatuin nanti dikawin. Oh, kawinnya emang di tempatnya di sini ya? Kawin sih Di mana aja? Di mana aja. Palingnya di sini di depan. Tergantung dia ininya aja adaptasinya di mana. Kadang kan enggak. Kadang beda-beda apa ya? Beda kucing kadang dia maunya di habitatnya dia, maunya di teritorialnya dia, maunya di kandangnya dia, ada kayak gitu. Oh. Tergantung karakter kucingnya sih. Jadi fleksibel di mana aja kalau kawin mah. Kalau misalnya lu udah ada indukannya di sana di indukan apa? Keti-ketinya anak-anaknya kan ya? Kitten. Kittennya tidak tuh kitten. Kitten. Ya, kittennya itu udah bisa dijualnya tuh per berapa bulan dia tuh udah? Kalau kita
lepas adopnya ya bahasa halusnya minimal 4 bulan setelah 2 kali vaksin. Oh, baru Baru bisa kita kirim bisa atau kirim. baru bisa diambil sama yang adopsi. Kalau enggak masih kita urusin terus, masih disusuin sampai 2 bulan sampai 2 bulan setengah, terus kita gedein dulu, kita rawat sampai apa ya, kucingnya ya glowing lah, Iya, nggak ada glowing. kendala, nggak ada jamur, bersih, nggak sakit, kucingnya juga udah agak gemuk, nah baru bisa kita lepas ke Oh. calon adopternya. Itu kalau pembeli punya hak nggak? Udah kasih ke saya aja langsung di umur kedua bulan gitu. Itu boleh-boleh aja gitu. Kita nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, tanggung jawabnya ya? Iya, maksudnya tanggung ya? jawab berat. Soalnya kalau kucing masih di bawah 3 sampai 4 bulan itu, satu imunnya belum kuat. Biasanya juga belum vaksin kan. Biarpun udah vaksin juga dia masih lemah. Jadi setelah vaksin juga harus beberapa minggu baru bisa kirim. Jadi misalnya vaksin 3 bulan, nanti kirimnya bisa di usia 4 bulan. Sebulan lagi baru bisa kirim. Oh. Dilihat perkembangannya dulu. Takutnya ada masalah atau kittennya Kita terserang kena penyakit atau Iya. gimana kan kita nggak tahu. yang disalahin pedagangnya tuh kalau gitu? Enggak juga? Ya kalau kita sih sebelum kirim dites dulu Dites kesehatan dulu ya. segala Oh, macam. Nih menyatakan kalau kucing ini sehat, terus juga ada surat dari rekomendasi dari dokter, baru berani kita kirim. Kalau nggak kita juga nggak bisa nggak berani kirim. Pokoknya tuh idealnya minimal 4 bulan. Itu minimal. Minimal Di ya. atas itu lebih bagus. Soalnya makin gede kan imunnya makin kuat. Kalau Iya, makin benar-benar. kecil tuh imunnya agak ringkih lah. Ringki ya. Iya, sensitif banget. Maksudnya kenapa belum dikasih ke mereka dulu? Karena mereka belum tentu bisa nanganin nih kalau Iya, kenapa-napa di iya, umur benar. 4 bulan ke bawah ya Iya, kan? sakit atau gimana kan, apalagi kalau perjalanan jauh misalnya kirim keluar kota iya, iya. atau misalnya apa sampai naik Naik pesawat luar pesawat, pulau, nah itu kan makan waktu berjam-jam bahkan bisa sehari 2 hari. Nah itu takut stres di jalan Stres. atau kena virus di jalan, dia belum ada apa ya, belum ada daya tahan tubuhnya. Nah itu yang bahaya. Iya benar. Soalnya kucing sih agak sensitif ya, Hmm. nggak boleh asal-asalan. Iya. Soalnya makhluk hidup udah gitu juga. Emang kalau kucing ras gini cenderung ya imunnya lebih lemah dibanding kayak kucing jalanan. Itu kan lebih kuat lah. Biasanya begitu. Iya benar, benar. Terus kalau mengenai harga itu punya patokan nggak sih mereka nih? Atau memang ya terserah pedagang? Kalau aku sih harga lepas adopnya anaknya tuh mulai dari 20 juta per ekornya. Per ekornya. Itu udah ada sertifikat, udah dapat microchip juga, udah gitu udah free ongkir Pulau Jawa lah. Pokoknya itu udah include, tinggal terima aja pokoknya. Yang dimaksud microchip itu apa tuh? Microchip itu kalau di pedigree ada serial numbernya, biasanya disuntikin di tengkuk. Jadi nanti kalau amit-amit kucing kita hilang atau gimana-gimana, itu ada nomornya. Jadi bisa di-scan pakai microchip tuh. Biasa kayak di ikan juga ada tuh, di arwana atau apa tuh biasa juga ada microchipnya kan. Nah itu bisa di-detect, nih nomor pedigree-nya ini nih, ada nomornya gitu. Bisa di-scan. Jadi ditanam microchip di badan itu kucing. Iya, iya. Ya kalau non pet udah kayak kucing liar sebenarnya statusnya, cuman bedanya di ras aja gitu ya. Iya, Nggak ada microchip, nggak ada iya benar. segala Udah gitu kita macam-macam. kalau non pet nggak tahu silsilanya, atasnya gimana, dia membawa warna apa aja nih carrier-nya. Carrier itu istilahnya keturunannya warnanya apa aja. Terus dia membawa gen long hair atau apa, atau dia membawa gen color koin. Pokoknya di kucing itu banyak istilah-istilah. Kalau di pedigree itu kita jadi bisa baca, bisa nentuin, wah kemungkinan anaknya tuh bisa warna A, B, C, D, jadi gitu. Kalau tahu silsilanya, kalau kita nggak tahu kita bingung. Dia tuh dulu perannya warna apa, kakek buyutnya warna apa. Iya, cuma nebak-nebak pas udah dia Iya, keluar benar. aja ya. Iya, nggak Dan belum tentu dikawinin dengan ras yang sama kan? Itu Iya, lebih kacau kali ya. Nah iya, Misalnya sangat satu ras. Misalnya nih short hair dikawinin sama Persia, Persia Besal, misalnya gitu. Persia. Nah itu jadi mix jatuhnya. Jadi Udah mix, bukan ya. Besal lagi. Jatuhnya ya istilahnya mix lah.
Iya, iya. Udah Nggak tahu yang dominan yang iya, mana kan ya. nggak pure breed, jadi mix breed istilahnya. Nah, belum belum banyak lah indukan. Kalau betinanya itu baru 5, jantannya 2, jadi belum belum banyak banget lah. Iya. Di Iya, tapi rumah ada 2. oh, dan itu baru lahir nih orang tahu gitu kan. Oh, di Magadi Racing Kit Catherine apa? Catri, Catherine kan tuh. Catri. Catri. Magadi Racing Catri. Wah, mau lahiran nih anak ini. Biasanya berapa sih lahir tuh? 4 ya? Setiap Enggak tentu. nggak tentu. Antara 1, kalau Oh, kucing ya biasa itu antara 1 sampai 10. 110. Ya, kita sih belum pernah lihat di atas 10 ya. Heeh. Kalau kucing biasa ya, cuman nggak tahu kalau kayak kucing domestik katanya pernah ada yang 11, 12. Tapi kalau kucing ras kan anaknya agak gede-gede. Heeh. Biasa tuh nggak sampai sebanyak itu. Tapi teman pernah ada yang 10 pernah. Oh, tapi 1 kecil. sampai 10 itu patokan kita sih 1 sampai 10. Pernah ngerasain berapa? Paling banyak sih 6. Paling banyak 6. Paling sedikit kemarin-kemarin sih 2. Jadi 6, satunya dianggap 20 lah yang pedigree ya. 6 kali 20. Itu hasilnya. Ya, kalau hitung-hitungannya mainan teorinya, tapi ya prakteknya belum tentu kan. Iya. Namanya kita kan ya nggak ya kadang nggak semuanya survive, ada yang mati, terus juga perawatannya wah tinggi, Ya, biaya dan lain-lainnya tuh tinggi banget. tinggi banget. Kita beli indukannya juga lumayan Lumayan. harganya. Jadi emang butuh effort banget deh. Hmm. Nggak, wah kelihatannya enak gitu. Wah cobain aja deh breeding kucing, pusingnya banget. Dan Tapi sih ada tantangan tersendiri gitu. iya. Dan Ada jarang challenge. pegang handphone jadi. Bener. Soalnya kita masih ngurus sendiri kan, Iya. beres segala macam ya paling dibantu sama mbak di rumah. Ya masih sendiri sih. Jadi ya udah kita jalanin aja, nikmatin. Jadi kita tahu prosesnya itu dari bawah lah. Oh Iya, begini iya. prosesnya, dari bener-bener ngebersihin doang, nyerokin pupnya di liter Pupnya. box. Iya. Nih, satu lagi nih. Om, apa namanya? Kan yang lain termasuk aku juga nih. Kok tiba-tiba di ranah kucing nih gitu kan. Dari vakumnya motoran jadi kucing itu memang sukanya tuh duluan suka kucing atau memang motor duluan tapi tiba-tiba di tengah-tengah ada ide gue suka kucing jadi akhirnya usaha breeding kucing gitu-gitu. Kalau suka kucing sebenarnya baru 2 tahun belakangan ini ya. Oh. Hampir 2 tahun belakangan ini. Tadi tuh anak yang paling kecil dia tuh seneng sama kucing. Biasa tuh ngasih makan kucing di depan komplek tuh. Nah kok kita lihat tuh lucu juga ya kucing. Coba deh piara terus live TikTok tuh. Lihat TikTok. Wah kayak lucu nih, coba deh adopsi gitu kan. Adopsi sampai waktu itu 3 tuh sekali adopsi. Seneng. Kucing lokal. Persia. Oh, Persia. Persia ya yang murce lah. Terus udah adopt. Nah terus tapi kita biarnya di depan tuh di kandang. Ternyata kalau kucing ras itu nggak bisa ditaruh di depan karena sensitif, kayak dia nggak bisa kedinginan banget. Udara luar juga nggak kuat. Udah gitu yang paling bahayanya tuh nomor 1 di virus biasanya tuh rentan banget kan kalau di luar, apalagi nyatu sama kucing jalanan kan. Nah itu ya udah akhirnya kita bikin ruangan di rumah tuh. Udah piaranya gini nih dalam ruangan, istilahnya cat room, dipakein AC, terus juga ya di desain kecil-kecil lah, maksudnya biar kucingnya nyaman, ada playground kayak gini. Nah udah tuh, nah kita lihat live TikTok, ketemu lah kucing British kayak lucu tuh ya, gede-gede gitu kan, yang biasa ya, pipinya gede-gede, kalau jantan tuh bisa pipinya gede banget, kepalanya gede banget. Wah lucu juga, ya udah. Terus juga waktu itu kan biara bulu panjang long hair, terus agak kurang nyaman soalnya kan sering kerontok, udah gitu bulunya kemana-mana, butuh effort juga kan. Kalau long hair nggak boleh asal-asalan piara, benar-benar harus kita grooming tiap hari, sisirin tiap hari. Ya udah lihat biasa, wah ini kayak bulu pendek cocok nih, udah akhirnya keterusan sampai sekarang piaranya biasa. Kalau yang kemarin versi-versinya akhirnya kita kasih ke orang tua. Mulai dah tuh ya mikir gimana usaha supaya legalnya juga kayak apa sertifikat segala macam. Iya. Situ lah ya. Nah kebetulan tuh waktu pas kita main kucing,
sebenarnya sih nggak niat jadi catering atau gimana. Nah kebetulan ketemu teman motor emang yang di Kucing juga. Ya ternyata dikenal. Oh Magadir mainan kucing. Udah tuh akhirnya sampai sekarang tuh sama dia istilahnya kayak mentor kita, jadi mentor kita lah, dipandu sama dipandu sama beliau tuh sampai sekarang. Jadi kebetulan ada yang kenal juga anak kucing. Kebetulan dia juga seneng kucing, seneng motor. Ya udah akhirnya ya udahlah jadi gampang akrab. Udah gitu. Wah, udah jadi ada mentor. Udah lu serius breeding aja, nanti gua ajarin deh, gua pandu gitu kan. Sama-sama aja kita bareng belajar. Ya udah sampai sekarang. Terus sekarang ya. Tapi beliau masih motoran juga, masih motor juga. Sementara sih lagi fokus di kucing, tapi emang seneng main motor. Kadang-kadang nonton ke Sentul gitu kan bareng. Iya. Ya gitulah karena sosmed kan berarti kan. Benar karena sosmed. Lu kucing. Iya. Ngerasa satu frekuensi. Udah. Iya, di tempat show juga banyak yang kenal juga. Tahu-tahu om mainan kucing sekarang. Iya, iseng-iseng. Terus kemarin juga sampai ketemu si Kevin balap Never Day itu. Nah, dia ada project di show kucing. Lah, om kucing juga. Jadi ketemu. Dunia pokoknya sempit. Kadang ya gitu kenal biarpun beda apa ya? Bukan beda alam, beda inilah beda kondisi lah, beda kondisi. Iya, benar-benar. Ya udah duduk lagi kali ya kita ya. Ya duduknya. Malu-malu dia. Dia karakternya gimana sih? Manja banget. Manja ya? Manja banget. Dia nempel aja gitu ya. Tuh manja tuh mau tiduran. Enak banget dipegangnya. Melotot. Aman kok. Iya. Dia nggak galak. Nah, kucing emang di rumah kan kucing lokal. Kata-kata dia suka gigit-gigit ya. Kalau kucing ras gitu, nggak apa ya, karakternya bagus. Mau udah biasa dipegang sama orang gitu, jadi nggak nyakar, nggak gigit. Nggak nyakar, nggak gigit. Kemungkinan nyerangnya tuh sedikit. Benar. Kita coba ke balap ya Om nih ngobrolin. Nah, Oke, boleh. niat apa nih Om rencananya? Kalau kecuali off the record ya. Kecuali off the record. Maksudnya mau memulainya lagi tuh ada memang lagi mau match sama yang lain kah atau memang sekedar bikin aja? Kebetulan kan motor kita semua udah dijual. Udah punya motor balap. Semua tuh? Iya, terakhir kan 3 motor tuh udah kita jual. Terus satu orang kebetulan bayarin bos Ade Brabang dari Tiga-tiganya Medan. tuh? Tiga-tiganya sampai sekarang. Nah terus kemarin juga kita dikasih diminta tolong buat setting motor, buat iseng-iseng dimainin di Sentul. Itu motor siapa? Motor kita, maksudnya juga. motor bekas kita masih yang kemarin, tapi udah beda owner. Jadi kita ya kalau buat main motor buat sendiri gitu kayaknya udah kemungkinan kecil sih, udah apa ya, dari sekolah SMP tuh emang udah mainan motor terus balap terus. Mungkin ada saatnya nanti pengen lagi lah, cuman ya nggak se ini kayak kemarin lah gitu kan, jor-joran gitu ya, paling sesekali doang. Iya. Jangan ntar sesekali ketagihan lagi. Oh jadi gini istilahnya nih, kalau lihat istilahnya ya, motor yang udah dijual itu tiga-tiganya dibayarin sama ya bos dari satu Medan. owner. Iya, satu owner. Nah, owner yang di salah satu motor yang 3 ini diminta ngurus lagi untuk setting lagi. Ya, kemarin sih misalnya entah satu yang mana motor. gitu. Iya, kebetulan baru satu motor yang diminta diurusin lagi. Tapi next mau kirim motor yang dari Medan buat mainin lagi di sini, buat di setting lagi. Dan di bengkelnya Om Cie juga nih, yang masih nih. di bengkel Om Cie. Jadi ya kita ya kebetulan ada yang minta tolong bantu, dia udah lah sambil kangen juga sama teman-teman yang lain di Sentul, jadi lihat Sentul lagi. Tapi sih kalau ke Sentul sih lumayan lumayan sering. Kalau ada match pasti datang tuh. Kayak Di pedok atau di tribun? Kadang di pedok, kadang di tribun, kadang di start, masih suka hadir lah gitu kan. Mereka nonton langsung. Ada komentar-komentar nggak setelah misalnya Om udah lama nggak kesana, terus kesana
komentar misalnya main lagi dong atau yang gimana Iya, gitu, pasti gitu dong. pasti pada nanyain. Eh, Ayo Om, kapan lagi mainin lagi dong, ya kan? Jawabannya Ah, apaan? udah gak punya motor. gitu. Ya sama kayak di komentar di TikTok kan ngeposting kan ya. Iya, iya, Gitu iya. kan. Wah, comeback. Dipikirnya. Padahal itu motor orang. Padahal itu loh. Iya, cuman ya emang masih kita yang ngurusin, yang Iya. maju masih kita kan soalnya ownernya nggak di Jakarta. Ya udah, kebetulan ya udah masih kita yang ngurusin gitu. Tapi intens nggak ngurusinnya atau memang ya sekedar kasih ke bengkel bertanggung jawab komunikasinya berarti sama Om Gadir komunikasinya Iya, ya, iya owner langsung, ini ya. iya langsung Nggak? sama kita. Kita sih tergantung request owner aja gimana, mau di setting, mau dimainin, ayo. Kalau mau nyantai dulu, mau ditaruh di bengkel dulu ya nggak apa-apa gitu kan. Di antara tiga Tergantung motor owner itu speknya masih tetap sama. beda-beda. Oh, enggak, maksudnya yang akan direncanakan untuk dimainkan lagi atau diolah lagi? Enggak rencananya menurut apa? Sama spek. Sama spek. Iya, nggak dirubah gitu. Nggak dirubah. Kayak cuman ya upgrade aja lah. Kan speknya itu 59 open, standar bebas, sama satu lagi 155 555. yang 155 buat banyak amat. drag resmi 402. Ada 3 kelas jadinya. Namanya ganti nggak tuh? Namanya tuh. Nama-nama motornya. Wah itu sih tergantung ownernya. Gue lupa Bebas namanya kita siapa sih, aja sih. kan udah punya dia. Namanya siapa sih? Nama-namanya gue lupa Kemarin sih deh. Hantu Kalimalang, Hantu Kalimalang. Wah, Hantu Insot. Kalimalang. Hah? Insot, Intisari Soda. Oh, Intarsiar Soda. Terus satu lagi nggak ada nama sih. Nggak ada Apa nama ya? Yang kalau yang resminya sih nggak ada nama. Hantu Kalimalang. Iya, ingat lah itu mas sejarahnya kalau itu mas. Apa dia? Kirain dong bener-bener beliau mau comeback lagi dengan motornya sendiri maksudnya. Gitu. Iya, iya. Ya comebacknya nongol ke Sentul aja deh. Iya sih. Nonton-nonton. Masih kelihatan eksis lah ya. Iya, tapi Masih sih kelihatan eksis. susah sih kalau motor. Kalau emang udah seneng motor ya pasti nanti suatu saat main motor lagi atau ya lihat motor lagi gitu kan enggak. Ya ini kebetulan emang lagi ada hobi baru ya. Jadi motornya agak berkurang gitu. Kita kebetulan masih dipercaya atau diminta tolongin lah. Ya udah kita ini itu juga kita bilang dari awal sama owner. Tapi kita kalau lagi santai ya Om, soalnya juga kan ngurusin kucing, jadi ya nggak bisa bener-bener full gitu kan di bengkel. Ya paling kalau itu sih kita serahin ke mekanik, paling kita ngatur-ngatur beli apa, terus juga apa nih yang dibutuhin, terus juga bantu-bantu nyeting disentul gitu sih paling. Lebih Terus ke barang-barang yang kontrol aja. Barang-barang yang di bengkel apa di spare part itu habis aja atau disimpan nih? Masih ada, Masih ada. tapi kita udah nggak nambah lagi sih. Nggak nambah lagi. Sementara yang ngabisin dulu lah. Soalnya juga emang fokus di kucing sih bener-bener. Maksudnya tetap selling juga. Tetap selling. Tetap selling tapi nggak apa ya? Ya udah sedikit lah nggak. Sedikit. Ya udah nih kita terakhir nih ya, pengen nanya tentang perkembangan yang dipantau sama Om Gadir itu sampai mana nih Pak pantauan beliau gitu. Waduh. Sehingga ngelihat perkembangan tuh sekarang tuh khususnya 2025 di pertengahan tahun inilah ya. Ada perkembangankah atau penurunan di dunia balap ini? Kalau dari untuk sisi di apa? motornya sih kayak berkembangnya pesat banget deh. Oh iya. Dari segi time, dari segi rangka, terus juga kita lihat motornya makin keren aja gitu, makin detail. Bahkan di kontes sendiri udah ada kelas drag. Ini bisa motor balap juga di drag, di kontes juga bisa ikut. Berarti kan motornya detail banget dong, ganteng Bukan dong. cuma Nggak mungkin ada pajangan baret-baret, nggak mungkin ada buluk-buluk dong. Nah, sampai makin bagus sih motor-motor sekarang, terutama ya gitu fashion, sama kalau larinya juga makin kencang. Karena risetnya kan jalan terus nih, setahun ini tuh kita lihat risetnya wah jalan terus, time-nya juga maju. Terus juga banyak pemain baru. Ya apa ya yang muncul gitu, bos baru bikin motor, wah seru sih kita ngeliatinnya. Dan apa dari fisik udah keren juga, udah tambah keren lah ya. Iya, Dari secara benar. fisik spare part atau enggak kualitas dari entah itu rangka atau part-part lain itu makin keren ya. Wah makin detail lah, baut-bautnya sekarang juga udah Titanium lah segala macam gitu-gitu kan. Keren sih keren. Dan Kita lihatnya apa ya motor balap jadi apa ya
lebih futuristik, lebih apa ya, lebih Fashion ya, fashionnya lebih fashion lebih gitu keren ya. lah. Iya. Nggak, kan kalau dulu motor balap wah trondol, Asal aja penting asal cepet. aja yang penting kencengnya kan, nggak ada karangan. Sekarang mah udah beda banget. Kan udah Iya, penampilan diperhatiin ya. bener banget, diperhatiin banget. Baik dari Soalnya mungkin motornya. apa, pasti kan mejeng terus di Iya. medsos segala macam. Pengen tuh owner, wah ntar kalau disorot kamera, pengen motor gue yang terbaik gitu. Iya, Pengen iya. motor gue rapi, bagus, detail, kenceng gitu. Benar-benar. Setuju sih, gue juga ngeliatnya gitu perkembangannya. Iya, pesat Tambah banget. keren Bagus, gitu. bagus banget. Tambah keren banget. Kalau dari segi ramenya mungkin mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Dibilang rame banget enggak, dibilang sepi juga enggak. Ya, Tergantung siapa yang iya, main sih iya sebenarnya. benar. Ya mungkin ada yang kayak kita nih lagi ada yang kita vakum, ada lagi pemain baru lagi muncul Iya, iya. gitu, nanti ya gitu aja, Gitu aja. muter-muter aja. Ya, pasti Masih akan ada kayak eksis gitu. terus lah. Pasti ada kayak gitu ya. Terus di Sentul kan sekarang ini ya apa seminggu sekali ya kan? Iya, Seminggu setiap sekali ya? Senin doang. Senin doang gitu. Alasan mutlak yang paling mutlak lu vakum di motor nih sementara ini itu karena faktor apa nih? Itu udah pernah diinformasiin nggak ke teman-teman? Kalau Paling mutlak nih secara jujur ya, maksudnya entah itu biaya lah atau apa. satu sih mungkin. biaya, Mm-mm. ya biaya juga makin tinggi kan, terus juga kita terlalu main motor sih ngebakar duit istilahnya. Iya beneran, ya terus terang aja ngebakar duit, ya capek juga gitu. Nyari duit segala macam, ntar bentaran habisnya di motor. Mau itu menang mau kalah tetap aja coba coba tanya semua owner, ada nggak yang untung mainan motor. Secara ini ya, cuman main motor toh kita bikin balap, biarpun dia menang, mainnya sekian, ada nggak yang untung? Nggak ada. Kalah jadi abu, menang jadi arang udah. Istilahnya bakar duit ya, tapi itu hobi, balik lagi kan. Kepuasan lah intinya Kepuasan. gitu ya. Iya. Dan itu faktor yang utama sih. Ya makin apa ya, makin kesini juga biayanya kan makin tinggi. Iya benar. Jadi yang faktor utama adalah keuangan atau finansial Iya, ya, benar. yang akhirnya memaksakan atau enggak ya kira-kira untuk stop sementara Iya, gitu. iya. Tapi kan ini kan bicaranya sementara ya. Tapi kalau memang ada rezeki lagi yang ekstra banyak atau mudah-mudahan ada rezeki lagi, bakal balik lagi dong. Aduh. Atau tergoda lagi nggak gara-gara hal itu gitu. Ya mungkin kalau cuma iseng-iseng atau sesekali mungkin bisa aja ya. Tapi ya sekarang emang kita lagi fokusnya emang lagi nyari duit aja sih. Nyari duit dulu. Ya, sementara. Buat motor. Buat kucing. Kira buat motor lagi deh. Habis lagi. Kucing lagi, ntar motor lagi, habis Ya lagi. buat kucing teman-teman lagi. tuh ya coba aja kan owner segala macam ya. Tapi itu hobi itu aja. Main motor balapan itu just hobi udah, hanya hobi udah. Kalau buat nyari ya mungkin keuntungan secara nggak langsung ada aja. Jadi misalnya jadi terkenal, ada nama, ya mungkin bisa buat usaha speed shop atau jadi apa endorse kan, gitu. buat aparel, ya itu sih nggak inilah nggak pengaruh banyak lah. Iya. Tapi yang pengaruh banyak pasti ya duit dibakar. Habis duit karena ya udah kita bikin motor, nyeting segala macem, biarpun main menang, mau resmian juga cuma dapat piala, Iya. dapatnya cuma 1 juta 2 juta. Keluarnya? Iya, paling juara umum dapat mobil itu ngeluarinnya udah berapa mobil yang harus didapetin. Kebaca. Cuman gengsi jadinya. Iya. Ya itu belak-belakannya sih gitu. Jadi emang halnya gitu ya, bukan hal-hal lain selain yang pasti utama adalah di sisi itu ya. Keduanya mungkin bisa aja lagi jenuh-jenuhnya bisa gitu kan. Tapi namanya hobi ya pasti akan gitu. Iya. Ya mudah-mudahan kalau misalnya iseng yang kita bilang iseng tapi isengnya akhirnya jadi iya naik lagi. Iseng itu namanya sih. Belum kepikiran sih sampai sana. Iya. Kita fokus yang ada dulu. Pokoknya yang terbaik lah buat Om Agadir, entah itu di bagian kucing kah atau motor segala macam. Mudah-mudahan finansialnya tuh stabil aja lah ya gitu. Amin. Dengan usaha bajunya, kucingnya, gitu-gitu ya, supaya bisa ikhtiar pulang lagi. Seneng sih Om gue ngeliat, apa maksudnya bertahan. Kita kan coba untuk bertahan hidup tuh gimana dengan caranya kan ya. Iya. Ya pasti kan semua orang punya cerita masing-masing. Iya, dan apa namanya, sisi hobi Om Agadir ini kan belum tentu disupport sepenuhnya sama pihak yang terdekat.
Ya. Ribut-ribut pasti ada dong ya. Misalnya gitu kan dikit-dikit gitu kan. Ya sejauh ini sih kalau kayak istri yang agak nentang sih nyokap. Balap mulu dari sekolah nggak bosan-bosan. Kalau istri sih support aja nggak ada masalah. Kalau nyokap emang ngerasain dari kecil aja kan. Iya. Gua sampai umur Dari segini. sekolah ngumpulin duit, habisnya buat motor lagi gitu. Iya nyokap sih yang gerah yang ngeliatnya. Tapi dia akan kebantu ya dengan upaya lu yang di Kucing atau di sini segala macam. Gue rasa sih mereka akan lebih lega nih dengernya gitu. Ya udah, terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you buat yang nonton nih, makasih juga buat ini channel masih di atas ada? Masih. Iya. Jangan lupa komen, subscribe, like, bantu support terus biar aktif kembali. Ya kita dukung juga nih supaya Magadir balik lagi ngonten. Nggak apa-apa sih ngontennya nggak balap, tapi kan ini kan bicara Magadir Racing, tinggal daily-nya aja gitu. Iya bisa sih kayak Gitu. mau konten kucing deh. Iya. Kalau buat Nggak motor, apa-apa. waduh, waktu kesana kemarinya jadi apa ya? Bukannya sibuk sih kita kucing tuh emang bener-bener fokus, harus fokus banget gitu. Harus kita urusin 24 jam bahkan. Iya. Iya, nggak Tidur boleh mikir lengah. nih. Bangun, aduh kucing mah. Ibaratnya harus telaten. Telaten. Nggak bisa setengah-setengah, disambi nyantai gitu, nggak bisa. Oh iya. Ya bener. Soalnya sih. makhluk hidup sakit, ya dia kan ada sakit segala macam, bisa ya amit-amit mati juga bisa. Ya gitu, suka dukanya. Anak sih udah kayak ngerasain ini anaknya. Iya gitu benar, kan, ya, udah kayak punya sebenarnya. anak. Emang banyak sih, hampir semua orang ngerasain pergi pikirannya kucing. Waduh belum dikasih makan si Anu gitu-gitu. Iya. Ya dah. Azan pas banget. Ajan.